Silakan. Itu tempatnya Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha la ilaha illa anta. Para hadirin dan hadirat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ayah, para ibu dan para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini kita di malam ke-15. Di zaman Nabi, sahabat lagi duduk-duduk pada malam 15 atau pada malam ke-14, kemudian Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar lailatal badr, la tudamuna fi ru'yati." Kata Nabi, kalian semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan ini. Nabi menunjuk ke langit malam 14 atau malam 15, dan malam ini malam 15. Tadi ada yang udah lihat bulan? Kabur. Hah? Kabur? Lari dia? Lawan. Kelihatan. Kata Nabi, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan ini di malam purnama. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan berdesak-desakan melihatnya. Jadi ada kabar gembira, kita akan bisa melihat Allah seperti kita melihat purnama di malam tanggal 15. Dan siapa yang ingin, maka lihatlah habis sholat tarawih nanti. Semoga masih bisa terlihat, tidak tertutupi aurat. Kemudian Nabi lanjutkan hadisnya. Barang siapa yang mampu untuk tidak kelewat, untuk tidak meninggalkan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, maka kerjakan. Sholat sebelum matahari terbit sholat apa? Subuh. Sholat sebelum matahari terbenam? Asar. Dua sholat ini jaga baik-baik. Khusus adik-adik yang masih muda. Sholat subuhmu dan sholat asar. Sholat subuh mungkin belum bangun, sholat asar kecapean. Karena apa? Masih baru pulang sekolah atau masih di sekolah. Makanya ibu-ibu kalau mau bangunin anak-anaknya nggak usah dipakai marah-marah. Tawarkan aja pada mereka, mau lihat wajah Allah nggak nanti di surga. Kalau ingin lihat wajah Allah, maka jaga sholat 1 sebelum matahari terbit, 2 sebelum matahari terbenam. Pelajarannya, malam purnama yang dilihat bulan, tapi yang diingat Allah. Yang dilihat bulan purnama, yang dilihat malam hari, tapi yang diingat siang hari saat matahari sebelum terbit ataupun sebelum terbenam. Jadi Rasulullah tak perlu banyak bicara, walaupun hadisnya sangat pendek, ya, tapi pelajarannya banyak. Karena itu Rasulullah SAW ajarkan ke kita apa? Doa agar dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Doa agar kita dapat melihat wajah Allah. Kalau tadi kan cuma informasi FYI. Kalau anak-anak TikTok apa? FYP. FYP. Kalau begitu, apa doanya? Siapa yang tahu doa agar kita dapat melihat wajah Allah? Ayo, yang sah pertama dulu. Siapa yang tahu doanya boleh pulang. Bismillah. Doa agar dapat melihat wajah Allah. Bismillah. Yang di belakang yang muda-muda pakai Google boleh. Bismillah. Doa agar melihat wajah Allah. Apa doanya? Yang di depan apa biasanya? Ingin lihat wajah Allah boleh? Lupa. Siapa? Ini apa? Ini wajib itu dah mau sholat. Ayo. Allahumma, ayo semuanya. Allahumma. Inni as'aluka. Ladzatan nawari. Ila wajhika. Wasyauqa. Ila liqa'ika. Fi ghairi. Darra'a mudirratin. Wala fitnatin mudhillatin. Apa artinya?
Silakan yang adik-adik yang muda-muda. Kalian mungkin nggak doanya di Google? Ada? Nah, bacakan terjemahannya. Ya Allah, dengan pengetahuanmu terhadap Bukan itu doanya. Yang barusan kita baca tadi. Allahumma inni apa? As'aluka terus ladzatan nazari. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu. Dapat? Ya sudah ya, nggak ada yang hafal kan? Kalau nggak ada yang hafal udah selesai. Ayo bismillah, kenapa nggak mau cari dong? Ya, buka internetnya, lihat di Google-nya, bisa dihafalkan. Karena waktu kita cuma sebentar, tinggal 12 menit lagi. Baik, doa melihat wajah Allah. Kasusnya apa? Malam tanggal 15 atau dalam versi yang satu lagi, malam tanggal 14 nanti ceritakan ke sahabat-sahabat kalau nanti di akhirat di surga kita bisa melihat wajah Allah seperti kita melihat bulan purnama. Tapi kalau orang-orang barat, orang-orang yang bikin film itu kalau identiknya bulan purnama itu sama apa? Sama apa? hampir. Sama vampir. Sama apa lagi? Apa namanya? Serigala. Itu kan orang kafir. Kita kan orang Islam. Kenapa kita nggak pernah cari tahu? Bahkan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang seperti apa wajah orang-orang mukmin ketika melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Udah ada yang dapat hadisnya tadi, doanya. Oh, Pak Imam yang dapat, yang jemaah nggak ada. Ya dapat yang baca lagi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu. Ya Allah, aku memohon padamu kenikmatan dapat memandang wajahmu. Jadi diajarkan sama Nabi. Ini PR-nya harus dihafal. Kalau nggak hafal tahun depan diundang nggak datang. Terus tarawih nggak datang. Ada masalah kan? Hafalkan doa. Kemudian diamalkan. Nanti habis tarawih, kalau nanti lihat ke langit, ternyata melihat bulan purnama, Rasulullah hanya katakan kalian tidak berdesak-desakan saat melihatnya. Kemarin di Jakarta itu ada artis Korea datang. Nggak salah. Harga tiketnya hampir 4 juta aja dibeli. Itu stadion GBK itu, Gelora Bung Karno itu 77.000 full, macam pada. Tiketnya berapa? Hampir 4 juta. Yang paling mahal. Kita mau lihat Allah nggak perlu begitu. Bahkan kata Nabi tidak berdesak-desakan. Yang penting jaga apa tadi? Salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari terbenam. Salat subuhnya dijagain, salat asarnya dijagain. Lanjut Pak Ustaz. Baik. Rindu bertemu dengan Ya. penderitaan. Ya Allah, aku juga memohon padamu agar aku dapat menikmati ataupun memandang wajahmu dengan lezat, dengan nikmat, dan juga rindu ketemu sama engkau, ketemu dengan engkau tanpa ada penderitaan. Jadi Nabi sampai ajarkan itu, padahal yang dilihat tadinya adalah bulan purnama. Nah, apakah kita saat melihat makhluk-makhluk Allah mengingatkan kita pada Allah? Coba bapak-bapak melihat ibu, istri bapak itu ingat Allah atau tidak ingat Allah? Nah, lihat ibu, lihat istri, ingat Allah atau enggak? Siapa yang menciptakan istri? Siapa yang membuat istri bapak itu bisa secerewet itu? Siapa? Siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan kita di dunia ini harusnya orang-orang mukmin itu uzkurullah dzikran katsira. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Tutup doanya sudah. Wala fitnatil mudillati. Fitnah yang besar. Jadi saat kita menikmati memandang wajah Allah dengan penuh keasikan itu tanpa penderitaan dan tanpa apa? Gak ada yang godain, gak ada yang gangguin, kita asyik banget. Dan itulah nikmat tertinggi di surga nanti. Maka tolong doanya dihafalkan supaya nanti bisa kita ulang-ulang setiap hari. Tidak perlu menunggu setiap tengah bulan. Jadi habis sholat kita bisa baca, ketika sholat kita bisa minta, kemudian saat malam hari juga kita bisa memohonkan. Allahumma apa tadi doanya? Allahumma laka syukur. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika bi ghairi dharra wa dharratin wa la fitnatin mudhillatin. Sederhana, simpel, dan itu ternyata ada manfaat. Baik, itu yang pertama. Jadi doa yang sudah kita bacakan dan hadis yang sudah kita sampaikan.
Yang kedua, di dalam surat Al-Qiyamah, ya. Al-Qiyamah itu surat nomor berapa? 75, ya. Al-Qiyamah itu surat nomor 75. Allah berfirman di ayat 22 dan 23, wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Yang adik-adik yang lagi hafal 29, ini halamannya. Halaman 578, paling atas ayatnya. Apa artinya? Artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang wajahnya. Jadi saat kita memandang wajah Allah, bukan kita berseri-seri. Makanya bapak-bapak yang yang sudah mulai menua, berusia lanjut, itu sering-seringlah wajahnya tersenyum berseri-seri. Seakan-akan bapak melihat siapa? Melihat siapa, Bu? Pak? Melihat pertama. Siap-siap udah melihat pertama. Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan, wujuhun yawma idzin basirah, dan wajah orang-orang kafir pada ketika itu muram. Jadi kalau ibu mukanya nggak jelas, muram, manyun gitu, bilang aja, ibu kayak wajah penghuni neraka. Coba ada Bu, pasti dia tersenyum, bapak. Ya kan? Jadi Allah tuh sebutin, kalau orang mukmin wajahnya berseri-seri, kalau orang kafir wajahnya muram, nggak jelas mukanya itu, bukan cuma datar, nggak jelas. Ya, padahal udah makan, buka puasa barusan. Kemudian kata Allah, mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang sangat dahsyat. Dia tahu bakal diazab. Kan bapak-bapak tahu bakal masuk surga. Kalau sudah tahu bakal masuk surga, makanya jangan manyun. Bukannya senyum, berseri-seri. Ayo semuanya senyum. Wajah penghuni surga mah jelas. Ayo ya. Jadi dua ayat apa tadi? Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Kalau kita sudah paham seperti ini, nah tinggal bagaimana mengamalkannya. Inilah namanya nasihat, tapi menggunakan Quran. Oke, pertanyaan berikutnya. Bapak-bapak masih ingat ya, kalau bapak lagi kesel sama orang, ada yang fitnah kita, ada yang ngata-ngatain kita harus ngapain kalau di Quran? Siapa yang mau jawab? Kalau kita ada yang nyakitin, sabar. Oke, jawaban pertama sabar. Jadi kalau ada yang nyakitin kita disuruh apa? Tasbih, kan udah diajarin gimana? Istighfar. Suruh ngapain? Istighfar atau tasbih? Istighfar. Istighfar. Dia yang jahat, bapak yang minta ampun. Kan yang disakitin kita, ngapain kita yang istighfar? Harusnya dia yang minta ampun, karena dia yang nyakitin kita. Nah, kita yang disakiti seperti apa? Coba lihat akhir surat Al-Hijr. Akhir surat Al-Hijr, surat ke-15 di 3 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Coba lihat ya. Yang pengen lihat Qur'annya surat ke-15 3 ayat terakhir. Yang pengen punya mushaf halaman di 267. Apa artinya walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun? Ustaz, enggak usah tunjukin Qur'annya, ini benar percaya. Kalau bapak nggak ada syaitan itu susah ngambil Quran. Gimana nanti kan bulan Syawal ada syaitan, ya kan? Oke. Sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Jadi orang-orang memfitnah Rasulullah, mengatai Nabi, ada yang kafir, ada yang munafik. Nabi itu dadanya sempit, yang ngomong Allah. Makanya kalau kita ada yang bilang kamu sakit nggak hatinya? Nggak, biasa aja, bohong. Ya, Nabi aja yang manusia paling hebat di muka bumi itu sakit. Dadanya terasa sempit gara-gara omongan orang yang nggak benar tadi. Lihat solusinya. Ayat berikutnya ayat 98. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan. Jadi solusi Quran itu kalau disakitin, ya, kalau hati bapak sakit, dada bapak jadi sempit karena omongan orang lain, maka Allah suruh tasbih. Yang pertama, yang kedua tahmid. Tasbih nomor 1, yang kedua tahmid. Oke, kalau ibu ngomel, bapak ngapain? Subhanallah. Ayo kok subhanallah sih? Subhanallah. Subhanallah. Suami ngapain? Subhanallah. Ibu-ibu kalau bapak kasih duit ngomong apa? Alhamdulillah. Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, berarti tasbihnya alhamdulillah dia.
Jadi semakin banyak yang nyakitin kita nggak usah balas. Subhanallah. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika dia kata-katain sama iblis apa? Gua lebih baik dari lu. Ya, gua dari apa? Gua diciptakan dari api. Ente dari tanah. Yang paling baik api apa tanah? Tanah. Ayo, yang baik itu tanah apa api? Tanah. Hah? Kata setan ini api. Kata setan api. Kata bapak? Tanah. Tanah. Ya, bapak mirip setan. Ya iyalah. Kalau merasa diri kita lebih baik dari Oh, yang iya, lain, betul. itu mirip siapa? Iblis. Iblis. Jadi kalau iblis ngomong api lebih baik, terus bapak bilang tanah lebih baik, berarti bapak Iya. mirip Nabi Adam atau mirip iblis? Iya. Karena Nabi Adam nggak pernah balas. Ingat ya, wahai anak-anak cucu Adam, jangan mirip musuh abah kita, jangan mirip musuh ayah kita. Kalau Nabi Adam balas, bisa aja Allah pasti sebut di Quran. Saat iblis mengatakan aku lebih baik dari kamu, aku dari api, kau dari tanah, kata Adam, gua lebih baik dari ini. Enggak, Nabi Adam nggak pernah ngomong begitu. Makanya kalau ditanya tanah atau api lebih baik, jawabannya apa? Diam aja, usah dijawab. Jangan lebih diri musuh ayah kita. Oke ya, jadi kalau kita disakitin, maka solusi pertama apa? Tasbih. Yang kedua, tahmid. Karena apa? Karena yang disakitin ini kita, ini adalah hamba Allah. Nah sekarang Allah katakan sabih. Jangan kita istighfar, astagfirullah. Enggak, bukan begitu cara Quran. Yang ketiga, wa kun minas sajidin, dan sujudlah. Berarti Allahu Akbar. Jadi kalau kita sakit, itu tasbih nomor 1, nomor 2 tahmid, nomor 3 sujud. Takbir. Allahu Akbar. Sujud itu. Bukan istighfar. Ustaz, istighfar itu kapan Ustaz? Istighfar itu kalau ente salah. Bukan ketika kita salah-salahin. Kalau kita istighfar, nanti kita mikir salah saya apa. Nggak usah begitu, bukan begitu. Oke, dalam hadis waktunya. Iya. Gimana? Lanjut sedikit. Banyak juga. Tidak apa-apa, dikit ya. Ya. Apa banyak? Yang ketiga, jadi solusi karena kita pengen nasihat Quran, jadi solusi Quran, setiap kali sakit hati, maka solusinya tasbih, tahmid, sujud, takbir. Itu solusi. Kapanpun kita sakit dan nyesek dada kita, maka jangan istighfar. Istighfar itu ada waktunya, nanti di Al-Zariyat Allah sebutkan, di Ali Imran Allah sebutkan. Kalau mau doa di Al-Kahfi Allah sebutkan. Makanya Allah punya cara untuk ngajarin kita, dan Nabi SAW mengamalkan itu. Oke, pertanyaan terakhir, karena udah habis waktunya. Kalau kita tahu besok mau kiamat, hari ini kita mau ngapain? Bismillah, yang muda-muda. Apa? Mau beribadah, apa ibadahnya? Kalau besok hari kiamat, hari ini kita mau ngapain? Kan nggak tahu. Alhamdulillah pula. Kalau besok kiamat, bukan sekarang, besok. Kalau besok kiamat, Bapak hari ini mau ngapain? Hah? Maafkan siapa? Ibu? Hah? Apa? Oh, mau taubat. Kalau Israfil, Bapak dan Israfil, kalau besok kiamat hari ini Ustaz mau ngapain? Menikah. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang menikah, dia selesaikan berapa agamanya? Sempurna. Separuh agamanya. Kan istri baru 1. Iya. Kalau nikah berarti Sempurna. Gimana? Cocok? Cocok? Aku sama ibu. Ya. Jadi kalau kita paham yang muda-muda, adik-adik yang muda-muda, kalau kalian tahu besok kiamat, kenapa tak nikah saja hari ini? Ngapain Ustaz? Nanti bapaknya bilang, kamu mau nikah ya? Nanti kamu mau kasih istri kau makan apa? Bapak itu udah 40 tahun nikah, sampai hari ini saya ini masih bisa makan. Ya, bahkan ibu tuh yang kekurangan, saja banyak. Jadi nggak usah pakai alasan aneh-aneh. Ya, adik-adik, kalau kalian sudah siap menikah, menikah. Karena waktu di Surabaya di Jakarta baca berita itu mengenaskan Pak. 624 kasus anak-anak yang hamil di luar nikah. 600. Itu di Indramayu ya, Indramayu kalau tidak salah.
Kemudian yang di Ponorogo itu 300 sekian kasus yang hamil di luar nikah. Itu aja udah hampir 1000. Belum yang kita dengar di Aceh besar 63 kasus anak-anak bulan lalu, 2 bulan lalu sebelum Ramadan. Yang hamil di luar nikah. Daripada hamil di luar nikah dan itu berdosa, kenapa nggak anak-anak hari ini kita nikahkan aja? Itu yang pacaran-pacaran itu. Makanya hari-hari jangan pacaran deh. Kalau mau nikah aja Ustaz, tapi nanti mau kasih makan apa? Waktu kalian pacaran emang pacar kalian dikasih makan apa? Ayo, dikasih makan apa itu? Gak usah lah jadi alasan. Ya bapak-bapak lihat di Quran. Itu kan jadi nikah kita. Nah ini. Ya bapak-bapak tidak usah nikah lagi. Lanjut yang benar ya. Karena pesan Quran kita buka surat An-Nur ya, buka surat An-Nur. An-Nur itu surat ke-24. 24 ya. Ayat 32. Ini buat bapak-bapak dengerin. Adik-adik simak baik-baik. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Ini bapak-bapak dengarkan. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu. Apa kata Allah? Dan nikahkanlah. Bukan dan menikahkan. Karena anak-anak muda ini belum pengalaman menikah. Yang sudah pengalaman menikah, bapak-bapaknya. Ya iyalah, aku senyum-senyum, mau nikah lagi. Ya, boleh, cuma masalahnya ada yang mau apa enggak. Makanya bahasa Quran itu saat dia menjadikan ayat-ayat ini akhirnya menjadi sebuah syariat hukum, maka bunyi ayatnya bukan dan menikahlah, tapi dan nikahkanlah. Siapa yang masih bujang? Makanya PR bapak-bapak itu bukan biarkan anaknya pacaran, bukan membiarkan anaknya nyari sendiri. Tapi kalau bapak punya teman, lihat teman sebelah bapak, Pak, anak saya yang bujang itu pengen nikah, wah saya juga pas punya anak perempuan. Gimana kalau kita jadi besaran? Mantap. Kenapa nyari jauh-jauh? Akhirnya apa? Baca ibadah ini semakin banyak kakaknya, luar biasa. Luar biasa kan? Makanya yang lanjutkan ayatnya. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. 1, nikahkanlah yang masih bujang. 2, yang layak menikah, nikahkan juga. Yang layak menikah. Kemudian yang berikutnya, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah tak katakan Allah jadikan dia kaya, tapi Allah akan berikan kemampuan untuknya. Makanya nggak usah takut. Jangan takut nanti nggak punya duit, nanti miskin. Karena apa? Dalam Al-Baqarah Allah bilang, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu membisikkan kepada kalian takut kalian jadi miskin. Terus dia suruh apa? Dia suruh kalian melakukan perbuatan keji. Pacaran, berzina, itu setan yang suruh. Nikah nggak mau, giliran pacaran, bismillah. Nikah nggak mau, giliran berzina, oke. Ini masalah. Emang Quran nggak ada nasihatnya? Ini nasihat Quran. Gimana bapak-bapak? Pengen nikahkan anak atau gimana? Jadi manfaat bapak supaya anak-anaknya semua sudah menikah, selesai semua menikah, bapak yang menikah lagi. Kan mantap. Ya enggak? Ustaz macam-macam, pulang kami pulang. Jadi Quran itu dia ajar kita supaya tadi ini nasihatnya. Makanya adik-adik yang cowok ya, yang kalian yang sudah pemuda-pemuda, kalian nggak boleh pacaran. Jangan sampai pacaran. Jangan berzina. Ya, yang lebih menyedihkan lagi, harusnya pasangan Adam itu Hawa. Tapi sekarang Adam pasangannya Anton, itu masalah. Jangan bapak nggak boleh senyum-senyum pak. Bapak coba tanyakan anak-anak, kenapa kok tak menikah? Itu anak tetangga kita itu baru cantik dia. Kalau dia ternyata lebih suka sama Anton, itu masalah. Makanya kalau bapak-bapak begini, bagaimana cara Ustaz, gimana cara mau menikah anak-anak kami itu Ustaz? Ya, di masjid samping rumah Israfil itu ada proses 2 bulan itu, 2 bulan doang. Jadi si bapak ini yang punya anak perempuan, dia datang ke Pak Imam.
Ustaz, saya punya anak perempuan, saya ingin nyari pemuda yang di masjid, ada pemuda di masjid ini yang sholat subuhnya rajin, dan yang kedua dia sudah punya pekerjaan. Ustaz. Dia cuma cari dua itu aja. Subuhnya rajin, kemudian yang kedua sudah bekerja. Ustaz ini bilang di masjid ini kalau bapak cari pemuda, ada dua anak muda yang rajin sholat subuh. Cuma yang satu baru selesai kuliah, yang satu sudah bekerja. Ya sudah Ustaz, yang sudah bekerja aja. Ta'aruf. 2 bulan kemudian nikah. Dan sekarang sudah punya anak. Kok sesederhana itu? Karena apa? Lihat kata Nabi. Barang siapa yang sholat subuh. Ini kata Nabi. Barang siapa yang sholat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Maka dia di bawah jaminan Allah. Bukan di bawah BPJS. Nggak ada jaminan BPJS-nya dia. Tapi yang jamin dia siapa? Allah langsung. Gara-gara apa? Sholat subuh. Apalagi di masjid. Cuma masalahnya, soft satu, semua calon-calon ini. Calon-calon. Ayo yang muda-muda, ayo. Antum kalian sholat subuh, Allah jamin. Para ulama menyebut tuh dalam keterangan hadis, apa aja yang dijamin? Semua Allah jamin. Hidupmu Allah jamin, apalagi? Rizkimu Allah jamin gara-gara sholat subuh. Makanya tadi Nabi sudah ingatkan, gara-gara apa? Melihat bulan purnama disuruh jaga sholat sebelum matahari. Ini nasihat Quran, ini nasihat Nabi. Makanya nggak usah takut miskin. Lihat bapak-bapak kalian, udah 20 tahun menikah, 40 tahun menikah, masih juga miskin banyak. Makanya belajar dari cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu waktu jadi buran mau dibunuh sama Fir'aun, dia berdoa melulu. Ya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia doa pagi harinya, sore harinya dia udah dapat. Bayangin ya, pagi doa, sore udah dapat. Makanya sekarang yang mudah-mudahan berdoa. Siap kalian nikah, bilang ke bapak kalian, ayah aku udah siap nikah. Terus, kamu udah punya duit? Ayatnya Pak, bukan nikah lah, nikahkan. Nikahkan. Itulah bapak yang punya duit, cuma anak hidup aja. Kalau bisa, Al-Falah bikin nikah masa. Mantap. Ya, yang muda-muda nikahkan mereka. Dengan siapa? Dia di belakang. Ada yang putri, ada yang cantik, nikahkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya. Yang penting nanti doanya hafalkan insyaallah. Doanya hafalkan. Alhamdulillah. Sekarang kita sholat tarawihnya yang khusyuk. Ya. Masalahnya ada albab nikah pada sana. Nanti bapak-bapak pikir, ya Allah, anak itu 2 lagi. Habis 2 anaknya dinikahkan, dia pun menikah. Allah Alhamdulillah. Itu selalu minta maaf bapak-bapak besok pulang. Ya, kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, tolong dimaafkan. Ya. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.